wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini insyaallah akan mendapatkan syafaat Rasulullah yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan membahas sedikit tentang zakat fitrah dan ketentuan untuk menunaikan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menunaikan zakat fitrah, karena zakat adalah salah satu daripada rukun dari agama Islam. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjul baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dilandasi oleh 5 hal. Yang pertama adalah bersaksi bahwasannya tidak Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, pergi haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam menunaikan zakat ada beberapa ketentuan yang harus kita patuhi bersama. Syarat di dalam menunaikan zakat itu yang pertama adalah Islam. Islam ini adalah syarat mutlak bagi orang yang akan menunaikan zakat. Orang yang beragama Islam tidak wajibkan untuk menunaikan zakat. Yang kedua, syarat di dalam menunaikan zakat adalah menjumpai terakhir bulan Ramadan, dan titik temu saat tersebut adalah saat terbenam hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga apabila ada orang yang meninggal dunia setelah terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, atau ada seorang bayi yang dilahirkan sebelum terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, maka diwajibkan kepadanya untuk menunaikan zakat fitrah. Namun sebaliknya, para jamaah, apabila ada orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, atau
ada anak bayi yang dilahirkan setelah terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, maka tidak wajib atasnya menunaikan zakat fitrah. Misalnya sekarang atau kapan sebelum malam takbiran ada yang meninggal dunia, nggak wajib dia zakat fitrah. Atau ada ibu wanita perempuan yang melahirkan bayinya pada malam takbiran, lahiran, maka bayi yang lahir itu tidak wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Wajib ya. Tapi kalau kita soal kita panjang umur bertemu dengan sampai detik, maka kalau kita masih ketemu di saat malam takbiran, wajib bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kedua, syarat yang ketiga di dalam menunaikan zakat fitrah adalah memiliki kelebihan kebutuhan pokok, baik itu makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal yang kita tempati. Kalau kita punya kelebihan, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat fitrah. Tetapi jika kita tidak punya kelebihan makanan pokok buat diri kita ataupun buat orang-orang yang kita wajib untuk menafkahinya, maka tidak wajib baginya untuk menunaikan zakat fitrah. Tiga hal ini adalah wajib syarat mutlak bagi orang yang akan menunaikan zakat fitrah. Apabila seorang dari kita yang telah memenuhi tiga syarat ini, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk menunaikan zakat fitrah. Meskipun di sisi yang lain dia juga adalah seorang mustahik ataupun orang yang berhak untuk menerima zakat. Di satu sisi kita sebagai mustahik, orang yang wajib untuk membayarkan zakat, kita juga di sisi yang lain sebagai seorang mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah atas diri kita. Pun juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat orang-orang yang wajib kita berikan nafkah kepada mereka. Adapun orang-orang yang wajib kita memberikan nafkah itu ada tiga. Yang pertama adalah yang wajib kita nafkah itu adalah orang tua kandung yang fakir. Wajib kita sebagai seorang anak, sementara orang tua kita fakir, tidak memiliki apa-apa, kita wajib menunaikan, menafkahi kepada orang tua kita tadi. Tapi juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat dengan orang tua kita kandung yang fakir. Yang kedua, yang wajib kita nafkahi itu adalah anak kandung yang belum balik dan fakir, atau anak kandung yang sudah balik tetapi fakir dan tidak mampu bekerja. Wajib kita menafkahi anak kita yang belum balik dan fakir, atau sudah balik tetapi fakir dan tidak punya kemampuan untuk bekerja. Di satu sisi kita diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak kita, pun juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah anak kita, anak kandung kita yang tadi, yang fakir dan juga sebelum balik atau sudah balik tetapi tidak punya kemampuan untuk bekerja.
tidak punya kemampuan untuk bekerja bisa disebabkan misalnya karena dia sakit, maka dia tidak mampu bekerja, maka kita wajib menafkahi anak kita. Dan juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakatnya. Atau anak kita mohon maaf misalnya cacat yang tidak ada kemampuan untuk bekerja, kita wajib menafkahinya, pun juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat anak kandung kita yang akan dia sakit. Dua. Yang ketiga, istri. Istri itu adalah orang yang wajib kita nafkahi sebagai sang suami. Kita wajib memberikan nafkah untuk istri kita. Dan juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat kita istri kita. Kita wajib memberikan nafkah untuk istri kita. Kita juga diwajibkan untuk menunaikan zakat kita untuk istri kita. Karena kita adalah sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga, wajib menafkahi istri kita. Dan juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat kita untuk istri kita. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, ada sebuah peringatan. Yang pertama, apabila anak kandung yang sudah balik tapi dia punya kemampuan untuk bekerja, atau sudah balik tetapi bukan fakir, maka kita tidak wajib untuk menunaikan zakat kita untuk anak kita yang kandung yang sudah balik dan punya kemampuan bekerja, ataupun anak kandung kita yang tidak fakir. Apabila kita ingin menunaikan zakat fitrah anak kandung yang sudah balik dan sudah bekerja, maka harus ada taukil namanya. Harus ada perizinan dari anak kita di dalam menunaikan zakat fitrahnya dan di dalam niat zakat fitrahnya. Kita maklum bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, bapak-bapak tiba-tiba ujuk-ujuk membayarkan zakat fitrah untuk anak kita yang sudah balik dan sudah bekerja. Harus izin dulu dari anaknya. Nah, ini bapak bayarin zakat fitrah. Gak usah pak, saya udah kerja. Kalau anak kita bilang begitu, maka kita nggak mungkin sebagai orang tua menunaikan zakat fitrah anak kita. Apalagi tanpa izin dari anak kita. Udah bapak bayarin zakatnya, harus ada taukil dari anak kita. Kalau kita ingin menunaikan zakat kita untuk anak kita. Yang kedua, pembantu rumah tangga itu wajib menunaikan zakat kita untuk dirinya sendiri. Apabila ada majikan atau ada tuannya yang ingin menunaikan zakat kita untuk pembantunya, maka lagi-lagi harus ada taukil, harus ada perizinan di dalam menunaikan zakat fitrahnya dan di dalam niat menzakat fitrahnya. Tidak bisa kita sebagai tuannya atau sebagai majikannya atau sebagai bosnya yang tiba-tiba langsung membayarkan zakat fitrah untuk pembantu kita. Karena pembantu kita itu adalah bukan kewajiban menafkahi bagi kita. Kita bekerja, dia bekerja untuk kita, dan mereka mendapatkan gaji dari kita, sehingga bukan termasuk bagian orang yang wajib kita memberikan nafkah kepada mereka. Namun kita sebagai tuan, kita sebagai majikan, kita sebagai bos, kalau kita ingin menunaikan zakat fitrahnya, maka lagi-lagi harus ada permintaan izin, harus ada taukil di dalam menunaikan zakat fitrah dan di dalam niat untuk menunaikan zakat fitrah bagi pembantu kita, termasuk anak buah kita. Umpama kita sebagai seorang bos punya karyawan
kita langsung ujuk-ujuk memberikan ataupun membayarkan zakat fitrahnya. Harus ada taukil, perizinan dari yang punya, sehingga dalam agama tidak boleh sembarangan dalam menunaikan zakat fitrah. Saya kira itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua punya kemampuan untuk menunaikan zakat fitrah, sehingga ibadah puasa yang kita lakukan di tahun ini akan sempurna, dan kita akan menjadi orang-orang yang tujuan dari puasa itu adalah ta'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa dan juga tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.